Halo guys, welcome back to my channel. Gua ucapkan terima kasih terlebih dahulu karena kalian telah klik video ini dan mau menontonnya. Motorola belum lama ini kembali masuk ke pasar smartphone Indonesia. Ya, Motorola kembali masuk ke pasar smartphone Indonesia dengan HP entry level terlebih dahulu sebagai percobaan Motorola untuk ngetes pasar mungkin ya. Ya, HP itu adalah Motorola G45. Ya, Motorola G45 adalah smartphone entry levelnya Motorola. Smartphone ini memiliki desain yang compact dan memiliki varian warna yang bermacam-macam gitu. Ada warna merah, kalau nggak salah ada biru dan hijau gitu. Desain ini cukup menarik ya dan cantik gitu. Pada saat gue lihat bahkan HP ini kayak mirip iPhone. Mungkin karena warna merah gitu. Itu apa? iPhone XR gitu. iPhone XR itu hampir mirip seperti ini kalau di mata gua gitu. Jadi dia punya dagu yang tebal gitu. Bezel yang tebal. Bodi Motorola ini dia dari plastik ya, mayoritas gitu. Dan di bagian backdoornya ini dia pakai finishing kayak leather gitu. Tapi ini kayak leather sintetis, bukan leather asli ya. Terus dia juga keset motifnya itu kayak kulit jeruk gitu. Terus kalau kita mau nggak pakai case juga jadi enak sih dipegangnya, jadi kayak nggak licin juga gitu. Cuman ya budaya kita kan pakai case ya. Kalau kalian pakai smartphone ini, mungkin kalau kalian nggak pakai case nih ya, dan kalian nongkrong sama teman kalian, mungkin teman kalian penasaran gitu sama HP ini. HP apa gitu, karena ya itu, karena desainnya itu yang bisa dibilang original gitu, beda sama HP dari China ya. Walaupun Motorola ini bisa dibilang China juga ya, karena induk perusahaannya itu ada Lenovo gitu. Oke, dalam paket penjualannya, selain tentu kita dapat HP-nya, kita akan mendapatkan case yang warna bening dan juga ada chargeran ya, chargeran 18 watt. Salah, kayaknya 20 watt kayaknya. Cuman HP ini cuma bisa 18 watt. Spek buat chargingnya, cuman chargernya lebih besar gitu. Masalah charging ini bisa dibilang cepat atau nggak lambat ya, tapi di zaman sekarang mungkin hitungannya lambat ya, apalagi baterai dia ini sampai 5000 mAh gitu. Kalau gua pernah ngecas ini fullnya itu bisa hampir 2 jam baru full dia. Tapi kalau kita tinggalin aja, tinggalin tidur udah full kan biasanya juga gitu. Jadi HP ini walaupun ngecasnya lama tapi buat ngabisin juga lama, bisa tahan seharian dia. Untuk kabel chargingnya dia juga cuma memakai kabel A to C ya. Kabelnya belum C to C, tapi itu nggak apa-apa sih sebenarnya karena Type A itu juga masih dibutuhkan ya. Dibutuhkan itu biasanya kalau kita mau nyolok ke komputer gitu, karena kan nggak semua komputer ada port Type C-nya gitu. Kecuali emang laptop ya yang zaman sekarang itu udah pasti ada Type C-nya. Lanjut ke kamera, Motorola G45 itu punya kamera cuman satu bisa dibilang gitu, yaitu 50 megapiksel, dan ini yang kedua ini cuma ada lensa makro gitu buat buat lensa deep aja gitu. Jadi dia nggak ada ultrawide di situ. Jadi dia tuh nggak ada ultrawide, tapi itu wajar sih ya. Walaupun dia cuma punya satu kamera, dia bisa diandalkan dalam berbagai situasi. Dia bisa rekam video 1080 30 fps. Walaupun cuma 30 fps, tapi hasil video ini bisa dibilang good ya buat kamera belakangnya ini. Dia videonya stabil, warnanya bagus, warnanya cerah gitu. Kalian kalau mau bikin vlogging juga enak-enak aja pakai kamera belakangnya gitu. Atau buat rekaman-rekaman kasual juga oke gitu. Berikut adalah hasil foto dan video yang dihasilkan kamera belakang Motorola G45.
Ya, ini adalah hasil rekaman video Motorola ya. Ya, karena cuma bisa 1080 30 fps. Oh, lihat di sini rekamnya stabil. Ini gue jalan biasa. Jalan biasa. Menurut kalian gimana? Oh ya, ini juga mikrofonnya pakai mikrofon bawaan. Untuk kamera selfie-nya itu cuma ada resolusi 16 megapiksel ya, sebenarnya agak kurang tajam ya kalau kamera selfie 16 megapiksel gitu. Minimal banget tuh harusnya 30 megapiksel gitu. Biar kelihatan tajam kalau kita mau foto selfie, apalagi foto selfie di sini tuh processing AI-nya lumayan kuat gitu ya, supaya HP itu terlihat lebih bagus. Tapi kalau resolusinya rendah, dia itu jadi nggak tajam gitu gambarnya. Tapi tetap oke gitu kalau kalian mau selfie pakai kamera ini. Dan untuk perekaman video dia cuma bisa 720p aja ya. Berikut adalah hasil foto dan video selfie-nya dari Motorola G45. Nah, ini adalah kamera depannya. Ini juga cuma bisa 1080 fps pasti. Ya, kalau dia di handphone berikut kita ke layar ya. HP ini punya layar resolusinya HD ya. Dari kamera bagus yang tadi, kamera belakang yang bagus itu harus dikompensasi dengan layar HD gitu. Tapi refresh rate-nya aman, sudah 120 Hz gitu. Mungkin ini bakalan jadi deal breaker orang buat beli ya. Tapi kalau kalian bisa kompromi soal itu, HP ini sih tetap oke buat dilirik gitu ya. Apalagi untuk pemakaian panjang gitu. Karena dia udah punya RAM 8 GB gitu. Dan prosesornya itu 6S Gen 3. Ya bisa dibilang nggak lemot ya. Selain yang layarnya cuman HD, ini dagu HP ini tuh juga tebal gitu dan cuman IPS gitu. Jadi ya sekali lagi itu kalau kalian bisa kompromiin juga, kalian kalau bisa mengalah soal layar, kalian mungkin harus coba HP ini gitu. Kalau gua pribadi sih setelah pemakaian 3-4 hari, HP ini sih enak-enak aja dilihat ya, apalagi kalau dimain di bawah terik matahari juga layarnya masih bisa kelihatan jelas gitu. Pada bodi smartphone ini terdapat tombol power yang menyatu dengan fitur keamanan fingerprint sidik jari ya. Dan ada volume up and down di sisi kanan bodi. Sedangkan di sisi atas itu cuma ada mic aja ya, mic dan Dolby Atmos-nya saja, tulisan Dolby Atmos ya. Jadi HP ini sudah ada sertifikasi Dolby Atmos ya gitu. Dan di sisi kiri itu ada SIM card gitu. SIM cardnya ini bisa 2 nano SIM atau hybrid antara 1 nano SIM dan micro SD. Ya tetap di apresiasi ada bisa HP ini bisa pakai micro SD ya. Karena sekarang sudah jarang HP yang bisa pakai micro SD. Sedangkan di sisi bawah smartphone itu ada speaker utamanya yang besar. Kenapa bilang ini yang besar? Karena speaker ini katanya stereo, tapi yang satu lagi itu bentuknya earpiece gitu. Jadi rasanya speaker HP ini kayak cuma satu gitu. Dan ada Type C-nya, ada mic dan ada fitur langkah atau part yang banyak dihilangkan atau jarang ada, yaitu jack audio 3,5 gitu. 3,3.5 gitu. Aduh, susah banget ngomongnya. Terus di bagian belakangnya ini ada dual kamera tentunya, dan ada tulisan 50 megapiksel dan LED flash juga di situ, dan ada emblem logo Motorola-nya. Seperti yang saya tadi bilang, HP ini ditenagai dengan
prosesor Snapdragon 6S Gen 3 gitu, dan RAM-nya 8 GB, kemudian ada internal 128 atau 256. Kalian bisa pilih tuh mau beli tipe yang mana gitu. Kalau kalian cukup 128, beli 128 gitu. Karena kalau kalian pakai 128 juga nggak masalah sih di HP ini gitu. Apalagi kalau karena apa? Karena file video atau foto di HP ini bisa dibilang kecil-kecil gitu. 6S Gen 3 ini performanya tuh mirip banget kayak Helio G99, cuman dia udah 5G ya. Kalau kita tes di Antutu benchmark kayak dia tuh punya skor Antutu 430 ribuan gitu. Ini mirip banget sama skor G99 gitu. Atau mungkin G100 atau mau diganti namanya G200 gitu kan. Emang MediaTek suka nggak jelas ya. Selain tadi ada layar yang jadi kelemahan HP ini, ada juga UI-nya. UI HP ini tuh masih mirip banget kayak stok Android gitu. Gue udah lama sih nggak pakai HP dengan stok Android gitu. Rasanya ikon-ikon di HP ini tuh kayak HP di tahun 2020 ke bawah gitu. Walaupun dia sudah memakai Android 15 ya. Tapi dengan stok Android ini jadi performa HP ini jadi lancar banget, lincah banget gitu dimainkannya, di swap-swapnya juga tetap enak gitu walaupun animasinya agak sedikit kaku, nggak seperti full custom gitu. Namun itu kan cuma soal UI aja. Ketika kalian buka Instagram, buka YouTube, mau di OS mana aja bentuknya kan sama gitu ya. Mau buka Netflix gitu misalkan juga gitu. Jadi kalau kalian bisa kompromi juga sama UI-nya yang sebenarnya tuh bisa bilang kekurangan, bisa juga enggak gitu, tergantung sebagaimana kita melihat permasalahannya gitu. Sebelumnya HP ini tuh dirilis awalnya tuh masih pakai Android 14, tapi kemudian dia naik ke Android 15 dan itu hasilnya cukup smooth ya. Yang kalau masih di Android 14 dia tuh masih kaku banget animasinya, tapi di 15 jadi lebih intuitif gitu. Kemudian semoga HP ini punya update Android lagi ya, minimal sampai Android 16 lah gitu. Karena kalau cuma sekali aja juga agak disayangkan ya. Karena dia kan pakai prosesor yang bisa dibilang keluaran yang baru lah gitu, jadi nggak lama. Jadi kalau dia bisa dipakai Android 16 gitu, atau dia Motorola mau bikin ke Android 17, apalagi kan ini cuma stok gitu, terus sih gampang-gampang aja yang Motorola bikin update-nya gitu, nggak susah gitu. Tapi ya gitu hanya harapan aja ya, jadi belum jelas HP ini, belum ada keterangan apapun dia dapat update Android itu berapa kali gitu, apa cuma 1 kali atau 2 kali atau 3 kali gitu. Ya kita berdoa aja dia dapat 3 kali Android update. Tapi dari kekurangan tadi kayak UI-nya yang kurang, kayak layarnya yang kurang, bezel tebal, tapi HP ini punya fitur yang luar biasa bagus ya, yaitu adalah namanya fiturnya itu Smart Connect gitu. Jadi Smart Connect itu adalah kita bisa pakai HP ini atau sambungan ke komputer kita gitu. Dan itu kita bisa melakukan transfer file secara seamless gitu. Kita bisa hubungan ke komputer melalui WiFi direct atau WiFi biasa di dalam jaringan yang sama, atau mungkin pakai kabel gitu. Jadi kalau HP ini sudah terhubung ke Smart Connect ke komputer kita gitu. Jadi kita tuh bisa buka WhatsApp kita pakai aplikasi WhatsApp dibuka di komputer kita gitu. Jadi kita cuma butuh ngelihat aja di komputer kita, kita sudah bisa balas WhatsApp. Terus HP ini juga bisa kita jadiin webcam. Kalau komputer kita nggak punya webcam atau webcamnya jelek, kita bisa gunakan dia sebagai webcamnya komputer kita gitu. Dan dia juga punya mode desktop, jadi kita mau mengoperasikan dia juga dalam tampilan penuh. Jadi komputer kita seakan-akan itu adalah HP kita gitu jadinya. Jadi kita bisa melakukan berbagai hal. Cuman ada kekurangannya di situ. Dia itu tidak bisa jalan di resolusi yang tinggi gitu, di resolusi Full HD misalnya. Ini resolusinya bahkan cuma resolusi SD aja gitu, running di aplikasi Smart Connect itu untuk mode desktop gitu. Dan kita juga bisa ngendalin HP ini, jadi kursor sama keyboard komputer kita itu nyatu sama si HP ini. Jadi kita bisa klik klik kita bisa klik aplikasi yang ada di HP kita nyalain, kita lihat. Terus kalau kita ini nggak mau pakai fitur yang kayak mirroring atau segala macam ya, jadi kita bisa lihat HP kita secara langsung dan kita bisa balas di situ, kita ketik di situ gitu. Jadi kalau kita nggak mau jadi dia mode desktop, kita bisa melakukan itu, namanya apa ya itu ya, Smart Connect apa gitu, PC 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 on phone apa namanya, apa on atau on PC gitu, atau phone on PC gitu. Seperti itulah kira-kira. Nanti
Mungkin gua akan masukin videonya juga seperti apa sih tampilan Smart Connect itu gitu. Dan sampai pada pembahasan terakhir, sebenarnya HP ini cocok buat siapa gitu ya. Ini HP ini sebenarnya cocok buat siapa aja asalkan mau satu menerima kekurangannya yang berupa layarnya cuman IPS dan HD gitu. Udah itu aja kalau kalian mau terima itu. Kalau soal dagu kan relatif ya. Kalau kita udah lama pakai itu juga lama-lama kita kebiasa gitu. Walaupun layar juga sama sih kalau udah lama pakai dan akan kebiasa gitu. Kalau UI ya udahlah. Emang seperti itu stok Android gitu. Sebenarnya nggak ada masalah sih dengan UI-nya, dengan animasinya, cuma lebih ke icon notification bar-nya aja yang kelihatan kayak jadul aja gitu, kaku gitu. Tapi nggak tahu ya, Motorola baru aja ngerilis Motorola Edge 60 Fusion gitu. Itu penasaran juga seperti apa UI-nya, apakah sama seperti ini atau lebih bagus. Harusnya sih lebih bagus ya, soal harganya 5 juta gitu. Oke, oke, segitu aja pembahasan kita tentang HP ini. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi. See you again.